Salah satu cara supaya aib tadi ditutup, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang Islam di dunia, maka Allah tutupi aibnya dunia dan akhirat. Itu jangan diumbar aib orang. Qala an-nabi wala tudhhir asy-syamatah bi akhika fayu'afihi Allah wa yabtalik. Ujar Nabi, jangan kamu tampakkan kegembiraan terhadap musibah yang menimpa saudaramu. Karena boleh jadi Allah akan selamatkan dia dan suatu saat Allah akan balik kamu yang akan mendapatkan musibah. Dan memang pada dasarnya ketika kita gembira melihat kawan dapat musibah, sebenarnya kita yang dapat musibah karena perasaan itu ada dalam diri kita. Itu musibah ganal pada musibahnya. Amun musibahnya musibah di dunia aja. Musibah dunia. Karena rumahnya longsor. Karena rumahnya misalnya kebanjiran. Itu musibah dunia. Tapi kita yang merasa gembira kawan kena musibah itu dapat musibah agama. Memiliki hati yang rigat. Nya rumahnya jadi rigat, sapu satu mat bersih rumahnya. Tapi hati kita nang rigat itu nang bahaya. Wahdhar an tu'ayyira musliman bidzambin waqa'a fi. Dan hati-hati ya, hindarkan dirimu an tu'ayyira musliman bidzambin waqa'a fi, dari mencela orang yang terjatuh dalam suatu dosa. Hari ini kebelujurannya kesian terpengaruh dengan kawan-kawannya lalu yang konsumsi narkoba. Oh, jangan dicela. Ingatkan. Ingkari iya, jangan kita benarkan yang konsumsi narkoba itu jangan dibenarkan. Ingkari, tapi jangan dicelainya. Abang itu jar pemabuk gitu. Itu tukang anu sabu. Kada beres hidupnya itu jar. Tuh kada karuan. Nah, macam-macam kalimat-kalimat begitu keluar dari mulut kita. Coba perhatikan nih baik-baik, dengarkan. Ibu-ibu kayak itu juga melihat ada kawan-kawan kita. Hati-hati muntung. Lelaki bebini sama. Hati-hati muntung ya. Hati-hati. Kenapa? Fa inna man ayyara musliman bidzambin lam yamut hatta yubtala bimithli ma ayyarahu bih. Ini dengarkan baik-baik. Karena orang yang mencela orang lain karena satu perbuatan dosanya, lalu dicela habis-habisan. Kada ingat. Dicela. Maka orang yang mencela itu kada akan mati sebelum inya jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Jadi itu hati-hati tuh. Behimat manu orang. Bah itu jarang anu bla 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 segala disambat orang, hati-hati tuh. Ada bebinian juga kadang-kadang, cuma bebinian di sini kada ada lah. Itu di Amerika. Jar. Oh, behimat menyambati itu, Bu, tahu enggak sama si tetangga baru kita itu, Jar? Sudah dengar kabarnya belum jeng, Jar? Bejeng-jeng. Sudah dudukan di mukat menunggui anak sekolah misalnya. Kanakan maka belajar di dalamnya lawan gurunya. Ada kuitannya di luar, bah. Timbul jadi silet. Kayak acara silet aja lagi, kayak acara insert. Jar. Lewat orang di muka, tapi ini kada ada di sini lah di ini contoh. Lewat orang lalu kah mungkin wali kelas yang lain kah? Lewat. Wali murid. Senyum begitu lewat. Jeng. Dengar kabarnya, Jar. Pelakor lah itu, Jar. Pokoknya dah panjang dah kisah. Pelakor itu, Jar. Laki orang dikawini kan. Amun mengawini laki orang tuh boleh lah, dan boleh lah. Nang kada boleh tuh ngawini bini orang. Kita pikir arti pelakor tuh apa gerang? Ini diperhatikan, hati-hati lah dengan kalimatnya. Kadang-kadang tuh jar selingkuh tuh barang artinya kawin, jar kata-kata. Sekarang hati-hati loh kalimat-kalimat begitu. Ini bukan ulun menyuruh orang berbini dua, bukan, tapi kalimat jaga. Pelakor tuh, behimat mana? Behimat, aja pelakor. Hati-hati kalau pina orang tuh kena kada mati sebelum jadi pelakor juga.
Tuh hati-hati itu. Tanda itu kan. Itu kan kalimatnya perhatikan. Man ayyara musliman bidzambin lam yamut hatta yubtala bimithli ma ayyarahu bih. Ini mencela orang dengan satu dosa, dicelanya habis kada ingat, yang mencela orang tuh kada ingat-ingat. Dicelanya orang habis-habisan. Padahal mungkin orang tuh sudah bertaubat dari dosanya itu, tapi tetap dijadikan bahan celaan. Maka besar kemungkinan orang ini akan mati terfitnah dan inya akan jatuh ke dalam kesalahan yang inya cela. Itu hati-hati. Roda itu berputar dan hati manusia itu berada dalam kekuasaan Allah. Jadi hati-hati itu. Seorang laki masih hidup misalnya, suatu saat laki gak ada, mati, panjang masih jaraknya. Itu hal-hal seperti itu. Jadi jaga diri, jaga muntung. Menjaga muntung artinya menjaga diri. Sudahlah kalau emang melihat kayak itu sudah cukup jadi hati. Jangan berlindung ya Allah, ulun berlindung dari godaan pelakor misalnya. Misalnya kayak itu berlindung dari kakak itu aja cukup aja. Kada usah nang muntung macam-macam. Jelas itu kira-kira adalah. Ini bukan hanya bebini, lelaki juga. Orang apa itu jar narkoba aja gawian. Siang malam padahal inya kasihan berusaha hendak keluar dari kesalahannya dan mungkin sekarang inya keluar. Tobat cuma terlanjur aibnya tersebar. Tertangkap ini sebagai seorang pemakai. Begitu tertangkapnya boleh jadi ketikanya tertangkap jalan Allah maulahnya bertobat. Dihinanya dalam pandangan makhluk tapi bersihnya dalam pandangan Tuhan. Karena nyesal sudahnya dengan kejadian itu. Nah begitunya terbuka aib lalu dicela orang. Dicela orang, bawa orang cela. Padahal itu jalan Allah membersihkan ninya. Dicela behabisan, hati-hati. Kalau pina suatu saat inya tertimpa satu masalah dan kemudian inya bakal jatuh ke dalam narkoba. Jadi hati-hati itu. Jadi wajib bagi kita untuk menutupi aib orang, bukan justru diumbar-umbar. Kita mengumbar orang dengan aibnya kalau kita terjatuh ke dalam aib yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Nah perhatikan satu hadis riwayat Imam Abu Hurairah. Riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Perhatikan. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhud. Dengarkan baik-baik. Ini bagus lah hadis ini. Teruskan sedikit lah. Sedikit lagi lah. Perhatikan. Ujar Abu Hurairah, yudnillahu al-abda yawmal qiyamah fayadau alaihi kanafah fayasturuhu minal khalaik kulliha fayadfa'u ilaihi kitabahu fi dhalika as-sitr wa yaqulu iqra ya ibna adam kitabaka qala fayamurru bil hasanah fayabyaddu wajhuhu wa yusarru biha qalbuhu wa qala yaqulu Allahu jalla wa ala lahu ta'rifu ya abdi fayaqulu na'am ay rabbi a'rif qala fayaqulu fa inni taqabbaltuha minka qala falyakhiru lillahi sajida fayakhiru lillahi sajida wa qala fayaqulu irfa' ra'saka ya ibna adam wa utfi kitabika wa qala yamurru bisayyi'ah fayaswaddu wajhuhu fayawjalu minha qalbuh wa yaqulu Allah azza wa jalla ata'rif hadha ya abdi qala fayaqulu na'am ya rab a'rif qala yaqulu inni qad ghafartuha laka qala fala yazalu hasanah tuqbalu fayasjud wa sayyi'ah tughfaru fayasjud la ilaha illallah wa la yaral khalaik minhu illa sujud qala hatta yunadil khalaik ba'duha ba'da tuba li hadzal 'abd lam ya'sillah qad qala wa la yadruna ma qad laqiya fi ma bainahu wa bainallah mimma qad waqafahu alaih. Dengarkan ini baik-baik. Ujar Abu Hurairah, nanti di hari kiamat ada hamba-hamba Allah tuh yang dalam tanda kutip Allah biarkan mereka dalam dekapan Tuhan. Paham tak? Allah dekap mereka. Dalam tanda kutip urusan bagaimana Allah yang tahu. Paham masalah? Jika ibarat ada bayi itu dianu oleh kuitannya, dibekap dengan kasih sayang, betul tak? Maka makhluk ini melihat, makhluk ini berada dalam dekapan Tuhan. Yang lain nih menyaksikan. Lalu apa ujar mereka? Perhatikan baik-baik. La ilaha illallah. Tertutup dengan kasih sayang Allah. Lalu di saat inya berada
Dalam tanda kutip dalam pelukan Tuhan. Paham maksudnya? Artinya dalam kasih sayang Allah. Lalu Allah berkata kepada hamba tadi, hambaku ini nah catatan kitabnya Pak. Ini nah catatan amal ikam. Ini kebaikan nang bahari ikam menggawi. Kutanya aja Allah bujur kayak ini ikam mengaku bahwa ikam pernah berbuat baik begini. Bujur kayak ikam bahari pernah melakukan sholat, melakukan puasa serajam. Ujar hamba tadi, inggih ya Allah, ulun bahari memang melakukan itu. Ujar Allah, fataqabbal tuha, maka ya Allah sekarang ujar Allah aku terima itu. Aku terima kebaikan itu wahai hambaku. Fakhar sajida, maka hamba itu langsung tersungkur bersujud di hadapan Allah. Karena mensyukuri inya diterima amalnya oleh Allah. Lalunya bangun. Gembira kan hatinya gembira, lalunya sujud. Lalu tiba-tiba Allah mengeluarkan lagi catatan, ujar Allah, wahai hambaku lihat tulisan ini. Ini adalah semua keburukan yang ikam lakukan. Keburukan ikam nih nah. Sekarang Allah ikam mengaku kakak ada suah gawin. Lalu tiba-tiba yaswad dua, tiba-tiba wajahnya berubah hitam. Getar awaknya. Lalu nya katakan na'arifu ya Rabb, ya Allah inggih ulun mengaku. Itu kesalahan ulun, itu dosa ulun. Coba lihat apa ujar Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, inni qad ghafartu halak. Ujar Allah, wahai hambaku kesalahan ikam itu semua aku hapus dan aku ampuni ikam. Tapi inya berada dalam dekapan Tuhan. Sehingga yang lain kada tahu apa yang terjadi di situ. Begitu inya mendengar Allah mengatakan wahai hambaku ku ampuni ikam, kharra sajidan, langsung inya tertunduk bersujud di hadapan Allah. Karena inya sujud gembira dosanya diampuni Tuhan. Jadi terulang, setiap ada kebaikan Allah terima, lalu inya sujud. Ada keburukan Allah beritahu, inya mengaku, Allah ampuni, inya sujud. Sehingga semua orang yang jauh ini ijar, orang tuh sujud terus. Untungnya ya, yang lain mengatakan tuba li hadzal abad lam ya'sillaha qat. Untungnya orang ini kada suah bermaksiat lawan Tuhan sama sekali. Orang kada ada yang tahu, padahal di dalam Allah sedang membentangkan semua keburukannya. Tapi jarlah ikam bujurkah pernah nggawi ini? Ujara inggih ya Allah itu ulun nggawi, jalo ku ampuni ikam. Lalunya sujud. Nang lain kada tahu. Yang lain maka berkomentar, tuba li hadzal abad. Untungnya orang ini kada suah inya bermaksiat lawan Tuhan, sehingga tuh lihat inya mendapatkan kebaikan, sujud terus bersyukur. Kenapa itu terjadi? Karena inya berada dalam lindungan Tuhan. Semua kebaikannya diterima dan semua keburukannya ditutupi Tuhan. Untung orang yang aib jadi tutup Allah. Mudahan Allah tutupi aib kita. Salah satu cara supaya aib tadi ditutup, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang Islam di dunia, maka Allah tutupi aibnya dunia dan akhirat. Itu jangan diumbar aib orang. Meskipun kita tahu, jangan diumbar aibnya. Tutupi, kita kan aib juga. Maka supaya aib kita tertutup di dunia, tertutup di akhirat, tutupi aib kawan itu, jangan dibuka. Ini sudah kita buka, kita jadikan celaan. Hati-hati kita jatuh ke dalam kemaksiatan yang sama. Inya hamba Tuhan, sebagaimana kita pun hamba Tuhan. Kita hendak dapat ampunan, inya pun hendak dapat ampunan. Bila kita dan inya selamat, Nabi yang gembira. Ini jangan membuka aib kawan. Ini riwayat Imam Ahmad sebutkan Az-Zuhud, riwayat dari Abu Hurairah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Inya makhluk tadi kada tahu benar Jadi pikirnya hamba tuh untung kada pernah bermaksiat, padahal banyak maksiat cuma Allah tutupi. Jadi sujudnya tuh bukan sujud karena berbuat amal, sujud karena dosanya diampuni. Hanya ada orang, jadi maksud kita itu jangan membuka aib orang, dan kita pun jangan membuka aib diri kita seorang. Kada usah lah masa lalu kita tuh ceritakan tuh kada usah, dan kita jangan mengorek-ngorek juga masa lalu orang. Jangan yang sudah masa lalu tuh tutup, jangan diceritakan lagi. Mau buka kanakan wah ini pindah musti jar. Kada tahu kalau buhan itu siapa gerang preman di sini bahari ya. Wah lalu terbuka menakib bahari. Kanakan wah ini mabuk kada ada apa-apanya seorang wah bahari aja sambat aja whisky, aku sambat aja. Lalu terbuka orang tahu aib. Padahal Allah tutupi. Maksud Allah karena ditanya ke orang langsung, ikam bujur ke begawi ini sekedar menunjukkan aja. Karena may ya'mal mithqala dzarratin
Syarra sekecil apapun dosanya, melihat, menerima balasan bang. Wallahu alam, itu urusan Allah. Allah ampuni, terserah sidin. Allah azab, terserah sidin. Mudah nih kita diampuni Allah. Itu urusan Allah, tuh hak prerogatif sidin karena kalau digugat itu. Cuma yang penting tadi di dunia jangan maulah-ulah saksi. Dan itu juga ada, bila kita bertanya kepada seorang guru, maka betakun tuh jangan membawa nama kita guru jar. Bahari guru wai ulun tuh mabuk. Lalu wah ini ulun betobat. Lalu kayak apa yo caranya betobat karena hati ini tahan tui dosa nang bahari mabuk. Oh jangan kayak itu betakun. Betakun guru. Kayak apa misalnya bahari ada orang mabuk tapi setelah inya betobat hatinya masih kada tenang, apa kira-kira yang harus inya lakukan guru? Jangan membawa kita bahari guru, jangan buka aib kita kepada siapapun. Tutup, kenapa? Karena Allah sudah menutupi aib kita, maka jangan buka. Maka karena aib kita ditutup Allah, maka kita jangan juga membuka aib kawan. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan minggu akan datang. Mudah Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk negara, untuk agama. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini senantiasa berada dalam keridhaan dan rahmatullah ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih.